Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hanis Fatah, NIM 221080 2086. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah grafika komputer, membuat PPT, dan juga presentasi dengan judul proyeksi paralel. Nah, jenis proyeksi ada 4 yang bernama obliku, ortografik, aksonometrik, dan multiview. Obliku merupakan proyektor tidak tegak lurus terhadap bidang proyeksi, sedangkan ortografik proyektor tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Kemudian aksonometrik, bidang proyeksi tidak sejajar dengan bidang utama yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu isometrik, diametrik, dan juga trimetrik. Kemudian yang keempat, multiview, bidang proyeksi tidak sejajar dengan bidang utama. Ada 3 macam, yaitu tree view, auxiliary view, sectional view. Kemudian kita lanjut, proyeksi paralel. Dalam proyeksi paralel, arah proyeksi sama untuk semua titik, seperti yang ada di gambar. Kemudian apalagi, semua proyektor sejajar satu sama yang lain. Kemudian proyeksi ortografis, yaitu jika arah proyeksi tegak lurus 90 derajat terhadap bidang pandang, maka proyeksinya adalah proyeksi ortografis, sebagaimana yang ada di gambar. Kemudian menurunkan persamaan XP dan XP untuk proyeksi ortografis, yang mana bidang pandang ditempatkan pada posisi ZVP sepanjang sumbu Z, lalu apa saja titik X, Y, Z dalam koordinat tampilan diubah menjadi proyeksi koordinat sebagai XP sama dengan X dan YP sebagai sama dengan Y, di mana nilai koordinat Z asli dipertahankan untuk informasi kedalaman yang diperlukan dalam prosedur penentuan petunjuk kedalaman dan permukaan tampak. Kemudian kita lanjut jenis proyeksi ortografis. Proyeksi ortografi multiview, yaitu ada yang pertama proyeksi ortografik yang hanya memperlihatkan satu sisi suatu benda, disebut proyeksi ortografik multiview. Sedangkan jika arah proyeksi sejajar dengan sumbu utama manapun, maka menghasilkan tampak depan, atas, dan samping suatu objek. Kemudian proyeksi aksonometrik. Proyeksi ortografik yang memperlihatkan lebih dari satu sisi suatu benda disebut proyeksi ortografik aksonometri. Dalam proyeksi ortografik aksonometri, arah proyeksi tidak sejajar dengan sumbu utama manapun. Nah, subkategori proyeksi aksonometri adalah isonometrik. Arah proyeksi membentuk sudut yang sama dengan seluruh sumbu utama sebagaimana yang ada di gambar, yaitu membentuk sudut yang sama besar dengan seluruh sumbu utama. Dimetrik, arah proyeksi membentuk sudut yang sama besar dengan seluruh sumbu utama. Yang ketiga, proyeksi trimetri, arah proyeksi membentuk sudut yang tidak sama besar dengan seluruh sumbu utama, sebagaimana yang tampak di gambar, yang mana arah proyeksi membentuk sudut yang tidak sama besar dengan seluruh sumbu utama. Nah, kita lanjut proyeksi miring atau obliku. Proyeksi sejajar yang tidak memotong bidang pandang secara tegak lurus. Yang kedua, arah proyeksi tegak lurus bidang pandang. Jenis proyeksi miring atau obliku Cavalier, arah proyeksi dipilih sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pembendekan garis depan yang tegak lurus jalur X. Hal ini dicapai dengan memproyeksikan proyektor pada sudut 30 dan 45 derajat kabinet. Arah proyeksi dipilih sehingga garis yang tegak lurus bidang X diperpendek setengah panjangnya untuk proyeksi kabinet. Sudutnya dijaga 30 atau 40 derajat sampai 40 derajat. Nah, gambar dari proyeksi miring atau obliku seperti yang di bawah ini, ada Cavalier dan juga yang kabinet. Nah, apa sih perbedaan antara proyeksi paralel dan proyeksi perspektif? Nah, proyeksi paralel yaitu garis proyeksinya selalu sejajar satu sama lain, sedangkan proyeksi perspektif garis-garis proyeksi tidak sejajar satu sama lain, tapi tampak berpotongan menuju suatu titik tetap. Yang kedua, PRP, titik referensi proyeksi, berada pada jarak yang tak terhingga, sedangkan yang perspektif berada pada jarak yang terbatas. Kemudian, untuk ukuran dan bentuk benda tetap terjaga itu pada proyeksi paralel. Adapun yang perspektif, ukuran dan bentuk benda tidak dipertahankan. Yang keempat, tidak ada pemendekan di perspektif
Ada pembendekan perspektif, objek yang berdekat dengan bidang pandang akan terlihat lebih besar. Kemudian yang kelima tidak memberikan pandangan yang realistis pada proyeksi paralel, akan tapi pada proyeksi perspektif memberikan pandangan yang realistis. Yang keenam, tampilan kebingungan tidak pernah muncul, sedangkan di proyeksi perspektif timbul kebingungan tampilan objek yang terbentuk di belakang PRP diproyeksikan secara terbalik. Jadi berikut adalah perbedaan antara proyeksi paralel dan proyeksi perspektif, yang mana sudah ada sekitar 6. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah bisa dibenarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.